Lompat langsung dari Moto3 ke MotoGP pada 2015, Miller kini jadi salah satu pembalap paling berpengalaman. Ia sudah pernah membela Honda, Ducati, dan KTM. Namun, kolaborasinya dengan Red Bull KTM Factory Racing akan berakhir musim nanti setelah posisinya bakal diambil alih Pedro Acosta. Nasib Miller sempat terkatung-katung, bahkan nyaris terdepak dari MotoGP. Pramak yang pernah menaunginya di Ducati pada 2018 hingga 2020 pindah ke Yamaha musim depan. Sang tim prinsipal Paolo Campinotti dikenal berteman baik dengan The Thriller dan memutuskan menggaetnya lagi. Miller akhirnya mendapatkan kontrak pabrikan langsung dari Yamaha, dan kesepakatan ini berdurasi 1 tahun. Rider berusia 29 tahun ini akan bertandem dengan Miguel Oliveira. Lewat NT Sport seperti yang dikutip Crash.net, Miller mengaku senang bisa membela Yamaha. Uniknya, Miller ternyata sudah sering membayangkan dirinya mengendarai M1. Runner-up Moto3 2014 ini bahkan mengaku bahwa dulu dirinya kerap membuntuti Rossi dan Lorenzo, yakni duet legendaris Yamaha, serta mengamati para pembalap tim-tim satelit Yamaha seperti Monster Yamaha Tech 3. Jelang seri terakhir MotoGP 2024 di sirkuit Catalunya Spanyol, ribut antar pembalap berKTP Spanyol versus Italia terjadi. Diketahui Marc Marquez dan Jorge Martin merupakan kompatriot asal negeri Matador. Sementara pembalap Ducati Lenovo Pecco Bagnaia Enea Bastianini berasal dari negeri Pisa. Konflik itu dimulai dari pernyataan Marc Marquez. Pembalap Gresini Racing itu tak mau menahan diri, terang-terangan mengkritik sikap para pembalap Ducati khususnya Pecco Bagnaia. Marquez mengakui Bagnaia memiliki bakat, namun untuk jadi pembalap hebat membutuhkan lebih banyak keberanian dan tekad dalam situasi tertentu. Marquez menyebut terkadang Bagnaia terlihat kurang berani mengambil risiko dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan jika dia benar-benar ingin menjadi juara dunia. Pernyataan pembalap asal Spanyol tersebut memicu gelombang reaksi di pedok tim Borgo Panigale. Di sisi lain, Jorge Martin dari tim Pramac Prima Racing dan dianggap salah satu calon juara dunia juga melontarkan komentar pedas. Menurut Martin, Bagnaia dan Bastianini dikelilingi oleh banyak perlindungan di dalam tim Ducati, dan terkadang kepentingan internal mempengaruhi performa secara keseluruhan. Pernyataan Marquez dan Martin tidak diterima dengan baik oleh Ducati. Mendengar pernyataan ini, Bagnaia menanggapi dengan cara diplomatis dengan menyebut dirinya tidak ingin mengomentari hal ini dan lebih berfokus untuk tampil baik di seri terakhir. Namun rekan setimnya Enea Bastianini yang mengalami rentetan cedera dan hasil buruk hingga momen terbaiknya merasakan tekanan atas omongan Martin. Menurutnya, semua orang di Ducati harus bersatu demi tujuan yang sama. Dan terkadang ada kritikan seperti ini yang tidak membantu. Seperti yang diketahui, Martinator dipastikan tak mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 mendatang meski selangkah lagi menjadi juara musim 2024. Sebab merek asal Italia itu lebih memilih Marc Marquez untuk menemani Francesco Bagnaia tahun depan di Ducati Lenovo. Rider Pramac Ducati itu pun kemudian memutuskan hengkang ke Aprilia Racing. Alhasil Ducati bakal kehilangan calon juara musim ini yang akan membawa plat nomor 1 bersamanya ke tim pabrikan Noala. Kendati demikian, Tardoso menerima kenyataan bahwa Martin bisa menjadi juara MotoGP 2024 dan kemudian menggunakan nomor 1 di motor Aprilianya musim depan. Kata dia, hal itu tak akan mengubah fakta sejarah bahwa rider asal Spanyol itu meraih titel pertamanya di kelas utama dengan Ducati. Jadi, bagi Tardoso itu bukan masalah, dan nantinya Ducati akan berusaha keras untuk membawa kembali nomor 1 untuk tahun 2025. Ketika perdebatan mengenai apakah Ducati akan melakukan manuver untuk mencegah Jorge Martin merebut gelar juara MotoGP dan membawa nomor 1 ke Aprilia musim depan, tampaknya telah berakhir. Casey Stoner memantik spekulasi lagi pekan ini. Juara dunia MotoGP pertama dari pabrikan yang berbasis di Bologna memperingatkan Martin bahwa perjuangannya belum berakhir. Sebab Pecco Bagnaia akan melakukan semua yang dia bisa untuk melakukannya dan Ducati ingin mempertahankan nomor 1. Semuanya bisa saja berjalan mulus, karena bisa saja terjadi banyak kekacauan. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport selama kunjungannya ke Milan Motorcycle Show, juara MotoGP 2 kali ini diberitahu bahwa beberapa orang percaya
bahwa Ducati tidak akan membiarkan Martin merebut mahkota juara. Tetapi kenyataan yang terlihat sejauh ini adalah sebaliknya. Stoner sendiri mengaku terkejut karena Ducati mengizinkan Martin untuk berkompetisi dengan Bagnaia. Namun, sepengalaman Stoner yang sudah bertahun-tahun lamanya bersama Ducati, tahu bahwa Ducati tidak tinggal diam agar Bagnaia tetap jadi juaranya. Dalam wawancaranya tersebut tidak mengherankan jika ia menegaskan kejujuran yang ditunjukkan oleh Gigi Dall'Igna dalam hal ini. Tapi kemudian ada bos Ducati lainnya yang tidak ingin kehilangan nomor 1. Tapi semua orang mengawasi Ducati dengan sangat cermat. Jadi jika Ducati melakukan sabotase seperti itu maka akan ketahuan. Dan itu akan menjadi bumerang. Stoner pun berharap semuanya berjalan dengan baik dan bisa melihat juara dunia yang sesungguhnya. Martin memilih hengkang dan menerima tawaran Aprilia Racing sebagai pengganti Alex Espargaro pada 2025. Lewat La Gazzetta dello Sport, Stoner pun menyatakan Martin layak jadi juara dunia musim ini, tetapi sangat menyayangkan perpisahannya dengan Ducati. Menurut Stoner, Jorge telah membuktikan kemampuannya dan terus mengalami kemajuan. Ia layak memenangkan gelar dunia. Bagi Ducati, bakal jadi tamparan keras karena kehilangan dia tahun depan. Namun, Stoner merasa Jorge akan lebih kehilangan. Menurut juara dunia MotoGP 2007 dan 2011 ini, Martin sudah sangat setia kepada Ducati dan sudah melakukan segalanya agar bolonya bulet mau memindahkannya dari Prima Pramac Racing ke Ducati Lenovo Team. Namun, ternyata usahanya itu sia-sia karena Ducati justru memilih Marquez. Sejak Max Bartolini mengambil alih kepemimpinan teknis Yamaha di MotoGP, menjadi orang Eropa pertama yang menduduki posisi tersebut di House of Iwata, semua seolah kembali menuju ke arah yang benar. Tapi tampaknya jalan masih panjang untuk kembali ke jalur kemenangan. Karena pada 2024, satu putaran lagi dari akhir musim, M1 gagal naik podium. Tetapi juga benar bahwa dalam beberapa balapan terakhir ada tanda-tanda yang menggembirakan. Terutama di sisi El Diablo, yang setelah jeda musim panas sering berhasil setidaknya bersaing dengan KTM dan Aprilia. Teknisi Italia, mantan tangan kanan Gigi Dall'Igna di Ducati, telah membawa metode kerja baru. Tetapi di atas semua itu, ia berhasil meyakinkan manajemen puncak di Jepang tentang perubahan terbesar. Mesin V4 baru sedang dikembangkan, oleh karena itu diselaraskan dengan mesin pesaing yang harus menggantikan 4 silinder segaris tradisional. Walau belum ada jadwal yang tepat untuk debutnya di lintasan. Dalam beberapa tahun terakhir, pada kenyataannya, para pembalap sering menyalahkan kurangnya tenaga dan kecepatan tertinggi, yang sebagian telah dikurangi pada musim ini. Namun, Bartolini menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan Crash.net bahwa pilihan ini bukan semata-mata karena masalah tenaga. Tapi ada beberapa cara untuk mengatur tata letak motor yang akan sedikit lebih mudah dengan V4, dan juga untuk lebih memperhatikan ban. Karena pada akhirnya ini selalu tentang bagaimana membuat ban bekerja.